Kula wau wis mun kula mboten guyon. Mriki guyon ku pilihane loro, ora iso ngomong serius akhire guyon. Dadi kula wau nak guyon berarti makom kula kados Mas Akom. Dadi gak iso ngomong ilmu serius wis nggo nutupi gobloke wis guyon. Dadi tapi kadang-kadang wong yo ngetokno gobloke mboten napa-napa ben tawadhu. Mergo riyen wonten wali loro. Menawa nggih kaya kula mbek Mas Akom, tapi niki pun wali napa dereng mboten jelas. Sing sitok niku nak lara ku suwambat. Waduh biyung wis suwambat. Suwambat kaya wong awam lho. Waduh wis luwar. Ditiliki wali sing pun papan atas. Kayak wali nak lara kok sambat. Wali ku ora usah sambat. Terus jarene sing wali sing sambat. Aku ngetokno awamku bagian sangka tawadhuku. Kowe ra sambat ku sok-sokan kaya wali kae. Jadi kadang bodoh ku ya apik terus ben ngetokno gobloke ben tawadhu. Selain fakta lho kadang. Dadi terus kula suwun niki Mas Dia nak mulang Quran wakaf itu diperhatikan karena makanya tenggene Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi, termasuk yang wajib itu mengerti wakaf. Karena sekali fatal tadi malaikat bisa marah kan? Ya tadi wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy. Malaikat sing langit kru piye? Karena kalau diwasal itu jadi badal kan? Jadi badal. Kamu tahu siapa ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsy. Ya terus ndek niki mau cerita dadi ben jadi bego apa sing kemarin sing ngaji utan. Jadi itu ngaji utan kandhani. Lah sing putih sing kandhani niki dosok suci seakan-akan sing burung ngerti jare adik-adikku padahal kakake ya lagi ro iki mau. Tapi ini kula suwenan kalau belum tahu detail ya minimal iku napa anut lah tulisan mem ya wakaf napa lazim. Karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak. Makanya Mbah Mun tuh sering ngeritik hafal Quran tok ra roh. Karena ada yang fatal. Sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya hafal Quran tok itu sudah fadilnya luar biasa. Tapi kadang-kadang enggak merhatikan wakaf itu. Kebetulan ada yang fatal tadi kayak tadi misalnya enggak kebayang kan kalau andekan di Yasin itu tidak saktah. Karena mamba'atsana mim marqadina itu kalimatus sa'il atau kalimatul mustafhim sing hadza ma'adar rahman kalimatul mujahid. Oh, iki malah kiai ini takut. Jadi begini ya, khusus ada perdebatan ulama ya. Wakaf itu kalau di ru'usul ayi asal ayat itu boleh. Karena pilihan wakaf itu pasti aman. Nah, wasol itu melihat makna. Jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang fawailul lil musallin wakaf misalnya ya. Itu masih ada yang bela karena itu Rasul Ayi meskipun itu riskan. Masa well bagi mereka yang sholat gitu. Tapi biasanya di tradisi Arab karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen itu ada al. Musallin yang siapa? Karena ada lil musallin kan ada alnya li ta'rif itu. Jadi musallin yang siapa? Tapi guru-guru kita mulai dulu mentradisikan fawailul lil musallin alladzina karena takut akhirnya wasol karena takut disalahpahami masa fawailul lil musallin itu. Tapi ini cerita sifatnya afdoliyah lah. Kalau itu sifatnya afdoliyah, ini afdoliyah itu ya sudahlah kita wasol itu. Tapi kalau yang kayak alladzina yahmiluna al-arsy kan memang fatal. Karena memang nggak kebayang. Terus ada yang afdoliyah tapi bagus ya. Saya beri contoh ini untuk Mas Dia ya. Andai kan kita nekuni wakaf itu nggak perlu membela Nabi Yusuf berlebihan dengan cara yang diutarakan para ahli tauhid. Kalau ahli tauhid kan bilang kalau Nabi salah itu mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi kalau sampean wakafnya benar itu nggak perlu seperti itu. Saya ulang lagi, kalau wakafnya benar nggak perlu seperti itu karena bacanya gini, walaqad hammat bih wakaf. Jadi walaqad hammat lan teman-teman ngebet seneng sapa Zulaikha bi ing Yusuf wakaf. Jadi yang bener-bener ngidam kepengin rasane Yusuf ku Zulaikha. Jadi terus sudah wakaf terus
wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan Zulaikha. Andekan tidak melihat burhana rabbi. Jadi di cerita-cerita itu Nabi Yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahabat, sempat seneng lah. Di cerita-cerita itu wabuk sama Nabi Yakub. Di cerita-cerita itu katanya spermanya Nabi Yusuf sampai kutah semua hilang sahabatnya. Tapi intinya itu hamma biha itu laula arro'a burhana rabbi. Artinya kalau kita pakai ilmu nahwu, laula zaidun la akramtuka, andaikan tidak ada Zaid sama memuliakan kamu. Berhubung ada Zaid, maka tidak jadi memuliakan. Artinya Yusuf itu salah andaikan tidak ro'a burhana rabbi. Berhubung ro'a burhana rabbi maka tidak salah. Artinya andaikan wakaf itu kok bener walaqad hammat bih wakaf, berarti Zulaikha tok. Tapi wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Jadi andaikan wakafnya benar itu ya Yusuf tidak kayak Zulaikha gitu. Jangan mentang-mentang Zulaikha orang normal, Yusuf orang normal terus cara inginnya nakal itu sama itu enggak. Yang Zulaikha ingin betul berbuat nakal sama Yusuf. Yang Yusuf andaikan tidak ro'a burhana rabbi juga hamma. Berarti berhubung ro'a maka tidak hamma. Artinya gini, jadi andaikan kita wakafnya benar itu tidak perlu ada jawaban yang jelimet-jelimet kayak tadi mibabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Mulane kalau suwun misale tapi ya angel ngapal tok wis angel kok mikir wakaf barang ya ribet. Kadang-kadang wis kepenang rabi macam-macam tapi meniki mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang. Terus kalau suwun wakaf lazim, wakaf nopo sing kudu nggih wakaf, sing ela nggih. Pokoke walhasil nak saged nggih sesuai napa aturan-aturan sing tenggene kitab-kitab tajwid. Nggih ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waj'alna mutawadina fika mutaqatina fika mutadallina fika tanasirina fika Allahumma ja'alna min ahli ilahana ya Arana bi ayati wa khatma fa'aqimna ya fi hadid dar fi khidmati fi lailuha kana wa inna ala tikrika wa syukrika wa husni ibadatik sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah.